Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi lagi nih tentang materi ekonomi. Aku mau jelasin tentang teori kardinal dan ordinal ya. Apa sih teori kardinal itu? Dan teori ordinal itu apa ya? Beda teori kardinal dan ordinal itu bagaimana? Nah, di video ini aku akan jelasin nih dengan ringkas dan secara detail. Aku akan ngasih contoh-contoh soalnya. Oh iya teman-teman, ini adalah submateri yang cukup sering muncul ya di ujian UTBK. Nah, kalau di ujian UTBK itu biasanya yang ditanyakan adalah perbedaan antara teori kardinal dan ordinal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya aku mulai ke video pembahasan. Sebelum aku mulai, aku ingatin lagi nih teman-teman. Nanti setelah menonton video ini, berikan like, komen, serta subscribe ya. Nah, karena subscribe teman-teman itu bikin aku lebih semangat loh bikin videonya. Oke, kita mulai pembahasan ya. Keep watching. Oke teman-teman, sekarang aku mulai dari slide pertama ya, pengertian teori kardinal. Nah, teori kardinal ini ada di teori perilaku konsumen ya. Nah, dalam bahasa Inggris namanya cardinal theory. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan dapat dihitung secara nominal menggunakan satuan util. Nah, dalam teori perilaku konsumen itu, seorang konsumen kan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ya. Misalnya, konsumen beli minuman misalnya. Nah, setelah beli minuman, si konsumen ini berharap minuman itu dapat menghilangkan rasa hausnya, artinya si konsumen ini bisa puas kayak gitu. Nah, dalam teori kardinal, kepuasan itu bisa dihitung secara nominal ya, bisa diangkakan maksudnya. Nah, makanya di sini dia bisa dihitung dalam satuan util ya. Util itu artinya kepuasan. Misalnya, kalau kamu mengkonsumsi 2 mangkok mie ayam, misal ya. Nah, setelah kamu mengkonsumsi 2 mangkok mie ayam, kamu tahu berapa kepuasannya. Misalnya dapat kepuasan 20 util misalnya. Nah, itu dia ya. Dalam teori kardinal ini intinya kepuasan konsumen itu bisa dihitung secara nominal ya, menggunakan satuan util. Oke, ngerti ya? Nah, next aku masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 2 hukum ya dalam teori kardinal. Yang pertama namanya hukum Gosen 1 ya. Nah, bunyinya adalah jika konsumsi terhadap suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka mula-mula kepuasannya tinggi. Namun, semakin lama kepuasannya akan semakin berkurang sampai mencapai titik jenuh, ya. Nah, misal seperti ini. Si konsumen mengkonsumsi 1 botol aqua misal ya, karena dia haus banget, dia konsumsi 1 botol aqua, diminumnya sampai habis. Nah, si konsumen merasa dia puas ya, puas dengan 1 botolnya. Kemudian dia tambah lagi nih ceritanya, 2 botol, minum lagi. Kemudian dia merasa kepuasannya bertambah. Nah, kemudian lanjut tambah 1 botol lagi ya, kepuasannya semakin bertambah ya. Kemudian setelah botol keempat, kepuasannya sudah semakin berkurang ya. Kenapa? Ya pasti kalau kita minum terus-menerus bakal perut kita kembung ya, bikin malah
apa namanya tuh, kita nggak pengen lagi kayak gitu, karena kita tuh udah puas dengan 3 botol. Ketika kita nambah 1 botol lagi, itu malah kepuasannya akan semakin berkurang ya, sampai mencapai titik jenuh. Nah, jadi udah negatif nih ceritanya teman-teman ya. Jadi di sini hukum Gosen 1 itu bunyinya ya. Oke, kita lanjut ke hukum Gosen yang kedua. Nah, ini dia. Oke, sebelum kita masuk ke hukum Gosen kedua, nah aku mau jelasin dulu kurvanya. Ini kurvanya ya, dimana garis vertikal ini adalah total and marginal utility ya, tambahan kepuasan dan total kepuasannya ya. Nah, misal di sini konsumsinya 8 barang misal. Kalau 8 barang, di sini kepuasannya ya. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin tinggi nih total kepuasannya ya. Nah, namun pada titik tertentu kepuasannya akan semakin berkurang. Nah, ini dia menurun ya. Begitu juga marginal utility-nya. Marginal utility-nya mula-mula nambah ini dari 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kemudian tiba-tiba dia ke negatif ya. Tiba-tiba ke bawah dia nih. Nah, karena udah nek dia sama makanan yang dibelinya, saking ditambah-tambah terus. Oke, mengerti ya? Nah, itu dia. Sekarang aku masuk ke hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 bunyinya, manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Kayak gitu. Jadi kita pasti sebagai manusia tuh banyak maunya ya. Kita mau barang A, B, C, D, E dan seterusnya. Udah kita beli, kita pengen lagi ya. Nah, itulah sifat manusia tuh ya, banyak kebutuhannya ya. Nah, kemudian apa tujuannya beli barang itu? Supaya memenuhi kebutuhan dan kepuasan ya, sehingga intensitas sehingga dia mencapai kebutuhannya itu sampai pada tingkat intensitas yang sama. Oke, mengerti ya? Oke, next kita masuk ke ciri-ciri teori kardinal. Oke, di sini ada 6 ya. Tadi kan udah aku jelaskan beberapanya ya. Nah, di sini nomor 1, ciri-ciri teori kardinal. Yang pertama adalah kepuasan dapat dihitung dengan angka ya, namanya kardinal. Kardinal itu bilangan kardinal. Apa itu? Ada angkanya ya. Nah, jadi misalnya berapa kepuasannya? 20 kepuasan, misalnya 20 util, 30 util. Nah, itu dia ciri-ciri yang pertama. Kemudian kita masuk nih yang kedua ya, menggunakan analisis marginal utility. Apa tadi marginal utility? Tambahan kepuasan ya. Kenapa tambahan kepuasan? Ya, karena semakin ditambah barang yang kita konsumsi ya, maka marginal utility-nya akan semakin nambah ya. Namun semakin dan semakin ditambah ya, MU-nya ini bisa-bisa juga akan berkurang ya. Dia akan negatif. Nah, karena kan kalau kita udah puas makan sesuatu atau minum sesuatu, kita itu kalau ditambah-tambah terus kan jadi nek ya perut kita ya. Kalau kita makan terus, pasti perut kita akan kekenyangan banget. Bahkan kita tuh nggak mau makan itu lagi ya, saking kenyangnya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, menggunakan satuan util. Nah, util ini tadi kepuasan ya. Berapa util kepuasannya? Misalnya 20 util, 30 util. Nah, itu dia nomor 3. Nomor 4, tambahan kepuasan yang terus menurun ya. Tambahan kepuasan itu MU ya.
semakin lama MU akan semakin menurun. Kalau kita konsumsinya terus, maka MU-nya akan semakin berkurang. Oke, kita langsung nomor 5. Kepuasan bersifat subjektif. Ya, subjektif itu artinya kayaknya nggak masuk akal kepuasan itu dapat diangkakan seperti itu. Kan kita nggak tahu kan ya, kita konsumsi suatu barang kita dapat 50 kepuasan, 100 kepuasan, kita nggak tahu ya, sebenarnya subjektif itu ya. Nah, nomor 6, kepuasan total yang semakin berkurang. Nah, tadi TU memang grafiknya meningkat awal-awalnya, namun pada titik tertentu si TU ini turun teman-teman ya, bakal turun TU-nya kalau kita nambah konsumsi barang terus. TU turun, MU juga turun. Nah, itu dia ciri-ciri teori kardinal. Oke, sekarang kita masuk ke teori ordinal ya. Nah, apa sih teori ordinal itu? Nah, mungkin kita sering dengar ya teori ordinal. Nah, teori ordinal ini masih dalam teori perilaku konsumen ya. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, teori ordinal itu adalah kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan angka. Bunyinya itu tidak bisa dikuantitatifkan. Nah, tapi kepuasannya itu dapat dibandingkan ya. Misalnya antara 3 barang A, B, C, kira-kira mana yang lebih puas si konsumen? Mau barang A kah, B atau C? Nah, bisa dibandingkan, bisa diurutkan, namanya ordinal. Ordinal kan artinya urut. Ternyata setelah konsumsi, setelah pakai barangnya, si konsumen memilih lebih suka dengan barang C, misalnya dengan keunggulan dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu teori ordinal ya. Nah, dalam teori ordinal ini kita ada belajar yang namanya kurva indiferen ya, kurva indiferen ya. Nah, kurva indiferen, apa sih kurva indiferen itu? Ini dia. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 jenis barang yang menghasilkan kepuasan yang sama ya. Kita konsumsi 2 jenis barang ya. Kepuasan yang kita dapat itu sama. Misalnya antara konsumsi bakso dan mie ayam, kepuasannya sama ya. Antara konsumsi buku A dengan buku B, dapat kepuasan yang sama ya. Nah, kita harus tahu nih bentuk kurva indiferen seperti apa. Oke, ini dia ya teman-teman. Nah, ini dia. Garis ke atas ini atau garis vertikal ini adalah buat konsumsi makanan ya. Garis horizontal yang ke bawah adalah untuk konsumsi pakaian. Nih misalnya si konsumen ini konsumsi 2 barang, yaitu makanan dan pakaian. Nah, tapi si konsumen itu harus memilih kira-kira barang apa yang dikonsumsi lebih banyak. Misalnya makanan. Di sini makanan dia konsumsi 3 nih. Nah, kemudian kalau 3 makanan si konsumen bisa konsumsi pakaian 4 ya, lebih banyak. Nah, kemudian ternyata si konsumen naiki konsumsi makanannya jadi 4, dari 3 menjadi 4. Nah, tandanya kan makanannya meningkat nih yang dikonsumsi. Kemudian konsumen nih harus nih nurunin barang yang lain ya, jadi 2 ini. Jadi 2. Kenapa harus begitu? Karena kan kita tahu kita punya keterbatasan anggaran, keterbatasan uang ya. Nah, kalau keterbatasan uang, jadi kita harus memilih nih mana yang lebih penting yang kita beli, mana yang tidak, atau mana yang kita rasa aku beli barang ini deh karena butuh banget yang ini. Aku kayaknya hari ini beli makanan lebih banyak deh karena perut aku lapar, kayak gitu ya. Nah, jadi ini bentuk kurva indiferen itu ya. Nah, setelah dia konsumsi ini ya, kepuasannya sama ya, di titik A, di titik B. Nah, ini kepuasannya sama artinya ya.
Nah, si kurva indiferen ini sifatnya ya, kalau dia ada dua garis, misalnya di sini ada garis C dan D, artinya dia bergeser ke kanan ya. Ada lagi E dan F, garis E dan F. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada 3 garis kayak gitu, atau dia semakin bergeser ke kanan, artinya konsumen itu merasa dia tuh puas ya. Dia puas banget dengan konsumsi barangnya ini. Oke, mengerti ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke slide ke-8. Nah, dalam teori ordinal kita juga ada yang namanya kurva anggaran ya. Yang namanya anggaran pasti terkait dengan biaya, pasti terkait dengan uang ya. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih kurva anggaran itu? Nah, kurva anggaran itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang menggunakan anggaran yang sama ya. Masih asumsinya dua jenis barang. Oh, mungkin ada yang bertanya, Kak, boleh nggak sih kita konsumsi lebih dari 3, 4 atau 5 jenis barang? Boleh banget ya, boleh banget. Ini cuman asumsi ya teman-teman. Ini cuman asumsi aja ya. Karena kalau misalnya barangnya lebih dari 2, ya pastinya kita ribet ya bikin kurvanya, gimana bikin kurvanya ya. Nah, dalam ekonomi itu kita banyak berasumsi sebenarnya ya. Tidak berlaku secara faktanya tidak seperti itu ya. Banyak asumsi ya. Nah, ini bentuk kurva anggaran itu. Nah, barang yang ke atas ini, garis ke atas ini dia konsumsi barang Q1 ya. Garis yang mendatar atau horizontal dia konsumsi barang Q2 ya. Nah, kemudian si konsumen setelah konsumsi dua jenis barang itu ya, biaya yang dikeluarkan itu sama teman-teman ya. Dari 30 barang Q1, 25 barang Q2, dia mengeluarkan biaya sebesar titik B. Nah, itu dia. Kemudian Q1-nya jadi nurun nih teman-teman, dari 30 menjadi 10. Misal kita anggap konsumsinya turun dari 30 menjadi 10. Nah, kalau 10 barang Q1 yang dikonsumsi, otomatis barang Q2 dia bisa konsumsi banyak dong. Bisa ya, bisa jadi 10. Nah, pokoknya anggarannya itu cukup ya. Anggarannya cukup. Nah, 10 Q1, 50 Q2, dia dapat keluarin biaya yang di titik C ini ya. Nah, itu namanya garis anggaran ya. Ini yang garis merah ini namanya garis anggaran ya. Si konsumen konsumsi barang menggunakan anggaran yang sama ya. Tinggal dia aja yang ngatur berapa barang A dikonsumsi, berapa barang B dikonsumsi. Tinggal dia aja yang kombinasikan barangnya, tapi anggaran itu sama. Oke, mengerti ya teman-teman? Kita masuk nomor 9 ya, slide 9. Ciri-ciri teori ordinal ya. Yang pertama, kepuasan tidak bisa diukur secara kuantitatif ya, tidak bisa diangkakan ya, tapi bisa dibandingkan ya. Antara 10 barang misalnya nih, mana sih kepuasan paling tinggi? Barang 1kah, 2kah, 3kah, atau 10kah? Itu bisa dibandingkan ya. Misal barang 10 yang paling merasa aku suka banget nih sama barang yang ke-10 karena keunggulannya bla 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 bla. Aku merasa aku suka dengan makanan ini, makanannya aku kasih ranking 1 ya. Aku urutkan di posisi pertama ya, kayak gitu. Karena dia suka ya. Nah, itu di teori ordinal ya. Kepuasan itu nggak bisa diukur secara angka, tapi bisa dibandingkan ya. Kemudian yang nomor 2, kepuasan bisa diurutkan atau diberi ranking ya. Mana yang pertama, barang yang paling dia suka. Nah, di ranking diurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 misalnya ya. Nah, itu dia berlaku dalam teori ordinal ya. Kepuasan dapat diurut atau di ranking. Next, number 3, dalam teori ordinal itu dia menggunakan kurva anggaran dan kurva indiferen ya. Nah, tadi kan udah kita belajar ya, ada kurva anggaran dan indiferen. Oke, mengerti ya teman-teman? Oke,
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1 ya. Hukum Gosen 2 menjelaskan tentang bagaimana seorang konsumen A. membagi barang tertentu untuk berbagai kebutuhan, B. memilih salah satu di antara berbagai alternatif pengguna, C. mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai barang dan menghasilkan kepuasan maksimum, D. memilih kualitas barang yang memuaskan, E. menentukan nilai barang yang paling memuaskan. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau jawab soal nomor 1 ini dulu. Nah, kalau sudah, mari kita jawab sama-sama ya. Nah, tadi kita udah belajar ya, gimana sih hukum Gosen 2 itu? Hukum Gosen 2 itu bunyi seperti ini teman-teman. Nah, seorang konsumen akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli berbagai jenis barang ya, sampai dia mencapai kepuasan maksimum atau sampai mencapai intensitas kebutuhan yang sama ya. Nah, kira-kira dari option ini mana yang paling tepat? Nomor A itu udah salah ya, bukan ini ya. Membagi barang tertentu untuk berbagai kebutuhan, bukan. Nomor B, nah ini juga bukan ya, memilih salah satu di antara berbagai alternatif pengguna, bukan. Nomor C, mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai barang dan menghasilkan kepuasan maksimum. Ya, jawabannya C ya. C jawabannya. Nah, jawabannya itu Charlie ya. Nah, kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Ini dia yang tadi ya. Oke, kita masuk soal nomor 2. Berikut ini beberapa perilaku konsumen. Yang pertama, daya guna dapat diukur dengan satu satuan uang. Yang kedua, kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, tinggi rendahnya daya guna barang bersifat subjektif. Yang keempat, menggunakan analisis kurva indiferensi. Yang kelima, barang bisa dihargai sehingga makin besar kepuasan, makin besar harganya. Perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau kardinal tadi, kepuasan itu bisa dihitungkan ya. Bisa dihitung maksudnya, bisa diangkakan ya. Namanya bilang kardinal ya, bisa diangkakan. Oke, berarti yang nomor 1 masuk nggak? Daya guna dapat diukur dengan satu satuan uang. Masuk ya. Nah, ini kan artinya kan dia bisa diangkakan berarti ya. Nomor 1 masuk. Nomor 2, kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan dengan produk lain. Nah, ini kalau dapat dibandingkan, kepuasan ini merupakan salah satu ciri dari teori ordinal ya. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, tinggi rendahnya daya guna barang bersifat subjektif. Ya, benar ya. Mana ada kepuasan bisa diangkakan ya. Misalnya setelah minum 3 botol Aqua dapat kepuasan 50 kepuasan ya. Mana ada kayak gitu ya. Nah, nomor 3 berarti betul. 1, 3, dan nomor 4, menggunakan analisis kurva indiferensi. Ya, analisis kurva indiferensi ini cuma ada di teori ordinal ya. Jadi salah nomor 4. Nomor 5, barang bisa dihargai sehingga makin besar kepuasan, makin besar harganya. Nah, itu ya, betul nomor 5 ya. Nah, artinya barang bisa dihargai itu juga sama sih kayak dia itu bisa diangkakan kayak gitu ya. Maka makin besar harganya, tentu dia tandanya semakin puas kayak gitu. Jadi jawabannya 1, 3, 5. Bravo ya. Jawabannya bravo, B. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang teori kardinal dan ordinal. Semoga materi kali ini dapat dimengerti ya. Jika teman-teman merasa video ini dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman, nah kamu boleh sharing juga ya ke yang lain supaya lebih bermanfaat. Nah, kamu juga boleh loh request materi-materi ekonomi apa yang kira-kira akan aku share di video-video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku akan akhiri video pembelajaran kali ini. Nah, tapi sebelum aku akhiri, aku ingatin lagi nih teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa video-videonya di like serta
aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video menarik aku lainnya. Oke, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. See you.